Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas soal tentang segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita bahas contoh soalnya, pertama kakak jelasin dulu materinya ya. Jadi, gambar segitiga ini adalah gambar segitiga siku-siku. Nah, kenapa dia disebut segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya itu besarnya ada yang 90 derajat dan bentuknya seperti siku. Jadi, kenapa segitiga ini dinamakan segitiga siku-siku? Kakak ulangin sekali lagi, karena ada salah satu sudutnya besarnya 90 derajat dan berbentuk seperti lengan siku. Oke. Jadi yang di bagian bawah ini itu adalah sisi alas. Nah, kenapa dia disebut sisi alas? Karena letaknya di bawah ya teman-teman. Nah, kemudian yang di sampingnya ini adalah sisi tinggi. Kenapa dia dibilang sisi tinggi? Karena dia vertikal. Jadi lebih cocok kelihatannya seperti ketinggian ya. Jadi kita sebut sisi yang di sebelah sini ini adalah sisi tinggi. Nah, terus yang ini udah jelas ya, karena ini sisi miring, jadi dia disebut sisi miring. Oh ya, ada nama lainnya juga. Jadi sisi miring ini nama lainnya hipotenusa. Nah, itu tadi semua adalah komponen dari segitiga siku-siku. Nah, di sini kakak lambangkan A itu sebagai alas, T sebagai tinggi, dan M sebagai miring. Nah, di sebelah kanan udah ada rumus tersedia ya. Jadi untuk alas itu sama dengan akar dari miring kuadrat dikurangi dengan tinggi kuadrat. Untuk mencari tinggi sama dengan akar miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Nah, untuk mencari sisi miring, akar alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, di sini A adalah sisi alas. Nah, sisi alas itu adalah sisi terpendek. Jadi, alas itu pasti sisi terpendek dari segitiga siku-siku. Nah, kemudian M, sisi miring atau hipotenusa itu merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, itu tadi komponen dari segitiga siku-siku. Selanjutnya, untuk contoh soal yang pertama. Nah, diketahui segitiga siku-siku dengan alas 5, tinggi 12. Nah, yang ditanyakan berapa sisi miringnya? Sesuai dengan rumus segitiga siku-siku tadi, jadi miring sama dengan akar alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sisi alasnya itu besarnya 5. Jadi 5 kuadrat ditambah sisi tingginya itu besarnya 12. Jadi 12 kuadrat. Jadi akar 5 kuadrat itu 25. Akar 12 kuadrat itu 144. Jadi 25 ditambah 144 sama dengan akar 169. Nah, akar 169 itu adalah 13. Jadi panjang sisi miring segitiga adalah 13. Oke, untuk contoh soal yang nomor 2, kali ini kita dikasih tinggi 20 dan sisi miring 25. Nah, yang ditanyakan berapa sisi alasnya? Oke, untuk mencari sisi alas sama dengan akar miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Nah, jadi sisi alasnya itu akar miringnya kan 25 nih, jadi 25 kuadrat, terus tingginya 20, jadinya 20 kuadrat. Nah, jadi A-nya sama dengan akar 25 kuadrat itu 625. Dan 20 kuadrat itu 400. Jadi akar 625 dikurang 400. Nah, hasilnya itu adalah akar 225. Nah, akar 225 itu sama dengan 15. Jadi alasnya kita dapat sama dengan 15.
untuk contoh soal nomor 3, nah kita dikasih alasnya itu besarnya 6 dan sisi miringnya 10. Nah, berapakah sisi tingginya? Nah, untuk mencari sisi tinggi, itu rumusnya adalah akar miring kuadrat dikurangi dengan alas kuadrat. Jadi tingginya sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Jadi tingginya sama dengan akar 100 dikurang 36. Jadi tingginya sama dengan akar 64. Nah, akar 64 itu sama dengan 8. Dan kita dapat tinggi segitiganya itu sama dengan 8.